Ya, halo malam Korifan. Halo malam Mas Eros, apa kabar? Alhamdulillah sehat Korifan. Korifan gimana sehat Oko? Sehat-sehat, puji Tuhan. Thank you Mas Eros, Happy New Year. Happy New Year Ko. Ya baik buat teman-teman investor. Senang sekali ya pada malam hari ini saya bisa langsung ngobrol dengan Korifan. Ya ini sedikit cerita sih Ko. Jadi Korifan tuh kalau nggak salah dulu bikin blog itu udah sejak 2016 mungkin ya Ko ya. 2016 2017 ya. Dan dan itu saya salah satu pembaca setianya Kurifan nih dulu nih. Ya jadi waktu awal-awal kita dulu belum segencar sekarang, kita melihat literasi saham itu segencar sekarang, dulu memang sangat sedikit ya yang memberikan edukasi di saham dan salah satunya Kurifan ini, dan saya juga salah satu yang belajar dari Kurifan ini. Jadi senang sekali nih hari ini bisa langsung ketemu ngobrol dengan Kurifan nih. Thank you. Sama-sama Mas Ya, Eros. ya, jadi Korifan ini kan seorang value investor senior ya, bisa dikatakan senior, dan banyak buku-buku yang juga sudah diterbitkan oleh beliau. Jadi kita selain dari sosial medianya, kita juga bisa belajar dari buku-buku yang diterbitkan Korifan ya. Mungkin nanti bisa cerita sedikit deh. Oke, mungkin Korifan sebagai permulaan nih, kok mungkin bisa dong kok share dulu pengalaman gimana sih ceritanya dulu Korifan ini bisa kenal di saham sampai akhirnya menjadi seorang value investor. Karena kan dulu pastinya untuk mencari style yang cocok buat kita ini kan harus coba-coba dulu Betul, gitu kan ya, Ko ya. betul, Boleh dong betul. kok share kok. Thank you. Thank you Mas Eros. Pertama-tama selamat malam buat teman-teman semuanya, baik teman-teman follower di Investor dan juga di Rifan Kurniawan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kalau pertama di market itu, kalau saya tahun 2008 Mas Eros. Jadi waktu itu masih di bangku kuliah. Kebetulan dulu saya kuliah di Universitas Indonesia di Depok. Nah, jadi kebetulan waktu itu ada salah satu sekuritas yang baru buka gitu. Nah, cuman kenapa akhirnya bisa ketarik ke sana sebenarnya karena dijebak dalam tanda kutip. Hmm. Jadi maksudnya dulu kan saya majornya itu memang ekonomi, tapi ekonominya saya itu adalah manajemen marketing gitu. Nah, cuma circle saya atau teman-teman main saya dulu itu kebetulan banyaknya adalah teman-teman di Hmm. finance. Nah, jadi Hmm. kalau di finance itu kan waktu itu lagi ngobrolin soal subprime mortgage lah, soal apa bursa saham turun nih, gitu kan? Apa namanya mengenai global financial crisis dan lain sebagainya. Nah, kita yang anak marketing awalnya kan bingung gitu ya. Ini ngomongin apa sih? Nah, tapi lama-lama karena diskusi sama teman-teman yang di finance, oh jadi mulai paham gitu. Dan akhirnya ketika si sekuritas ini baru buka, ya kita memutuskan untuk buka rekening bareng. Dulu masih masih berlima waktu itu Mas Heros. Terus udah gitu kita Hmm. kalau misalkan mau beli jual, ya udah kita diskusi aja bareng-bareng. Gitu. Kalau misalkan ada cuan, ya udah kita bagi 5 gitu. Hmm. Nah jadi itu awal mulanya banget. Nah, begitu udah lulus 2008 akhir, akhirnya kita udah pisah nih, udah lulus semua, rekeningnya kita bikin rekening masing-masing. Nah, kalau 2 tahun pertama saya di market itu memang lebih banyak waktu itu trading, Mas Eros. Gitu, Hmm. karena dulu kan literasi, mungkin Mas Eros juga ngerasain ya, bahwa dulu itu literasi tentang fundamental, apalagi value investing, itu kan masih very minim, sangat-sangat minim gitu kan. Nah, jadi 2 tahun pertama itu lebih banyak belajar tentang trading gitu. Tapi di tahun 2010 akhirnya tahun 2010 ya betul sempat jatuh di pasar Hmm. saham gitu. Dah itu sempat kayak apa ya, puasa dulu lah, puasa trading sekitar 5-6 bulan Hmm. itu nggak nyentuh Hmm. sama sekali. Nah, akhirnya waktu itu baca beberapa buku, ikutin beberapa blog juga. Nah, di situ barulah kenal yang namanya fundamental seperti itu, value investing. Jadi waktu itu saya nekat di salah satu blog, saya tanya nih ke orang yang di sana. Anyway, kalau misalkan saya mau baca-baca tentang buku fundamental, di mana ya? Kok di Jakarta nih susah banget, gitu Hmm. kan? Nah, akhirnya ada yang saranin pergi ke Singapura. Nah, jadi Hmm. saya berangkat ke Singapura bukan buat jalan-jalan, tapi buat Hmm. beli buku, Mas Eros gitu.
Nah, dari situlah saya akhirnya beli banyak buku. Nah, bukunya ini juga bukan buku baru ya, bukunya ini buku second, Mas Eros. Kalau buku baru itu Hmm. kan mahal ya, sekitar $50. Tapi kalau buku second tuh $10. Kurs dulu 7.000, jadi kurang lebih 70.000 per buku, masih lumayan murah gitu kan. Ya udah, beli banyak buku-buku ya, buku-buku apa Peter Lynch, kemudian buku-buku tentang Warren Buffett juga ya, buku-buku apa namanya tentang fundamental saya beli, dan kemudian saya balik ke Jakarta. Ya udah, baru dari situ saya mulai kayak start a new journey lah 2010 itu. Jadi turning point-nya kalau buat saya pribadi itu 2010 Mas Hero sampai dengan saat ini gitu. Wah, keren nih kok ya. Ke Singapura hanya cuman buat buku, beli buku doang ya. Iya, iya. Karena udah kepepet gitu loh. Iya, Karena benar-benar. iya, maksudnya wah ini kayaknya yang salah sahamnya apa sayanya Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, jadi ya udah akhirnya oh ada satu buku Pak Teros waktu Hmm. itu. Judulnya adalah eh apa ya waktu itu tips India, kayak tips gitu, kayak how to lose your money in investment, judulnya itu, Hmm. karangan Jerry Hmm. Jefferson, apa penulis lokal juga, Jerry Jefferson. Nah di situ sedikit nampar, bukan sedikit, malah nampar saya banget gitu, karena Hmm. kesalahan-kesalahan yang ada di yang saya lakukan itu ditulis semua di buku itu. Nah dari situlah turning point saya, oh yang salah itu caranya nih, ya kan, ya sahamnya sih nggak kenapa-napa Iya. gitu kan. Nah, jadi disitulah akhirnya memutuskan untuk ke Singapura, beli buku, dan ya udah sampai sampai sekarang gitu Mas Eros. Iya. Oke, berarti bisa dikatakan ini kok ya, boncos dulu baru akhirnya nemuin style yang cocok nih gitu kira-kira ya kok ya. Betul, betul. Dan kayaknya hampir semua Harus investor boncos dulu harus kayaknya nih. muncul dulu. Cuman ya jangan gede-gede banget lah. Takutnya kan nggak semua siap gitu ya. Iya, betul betul. Gitu. Nah, kok berarti nah setelah sekarang kan dulu 2008 tuh, itu kan 2008 itu memang saya belum nyentuh saham sama sekali waktu itu ya. Jadi memang Koriko memang mengawali pas justru saat market lagi ancur-ancurnya itu ya. Itu berarti kan harusnya dalam 2 tahun itu kan reboundnya oke banget tuh kok. Hmm. Berarti ngerasain juga ya kok ya, ngerasain yang dapat cuannya oke juga tuh 2 tahun 2008 sampai 2010 itu ya. Iya. Jadi 2000 terutama tuh di 2009-nya sih, Mas. Karena 2008 itu saya ingat banget waktu ketika saya masuk, indeks harga saham gabungan tuh masih di 1.500-an, terus turun sampai 1.100-an. Nah, itu bottomnya tuh 1.100-an. Nah, begitu masuk tahun 2008 Oktober November gitu udah mulai ada rebound, dan naik kencengnya itu 2009 gitu. Karena kebetulan waktu 2009 itu kan juga ada pemilu juga gitu kan. Nah, terus harga komoditas juga naik kencang. Jadi ada momentum lah di sana gitu. 2009 itu indeks itu naik 70%-an kalau saya nggak salah ingat, karena kan tahun sebelumnya turun 50-60% tuh. Nah, tahun berikutnya naik 70-80%. Jadi ibaratnya tuh dulu 2000, nah ini juga sebenarnya cerita menarik juga Mas Aras. Jadi 2009 itu karena saking gampangnya cari cuan di market, jadi mau beli saham apa aja, mau saham bagus, saham busuk, semuanya itu kalau beli merem pasti cuan. Nah dari situlah, jadi 2009 itu saya ngerasa, gue jago juga ya, gitu loh. Jadi mulai biasalah, mulai apa namanya itu, mulai jumawa ibaratnya, mulai sombong, ya kan? Iya. Nah, begitu 2010, ya dihajar lagi sama market, karena dulu kan masih trading tuh awal-awal 2010. Jadi saya nggak ngeh bahwa ada yang namanya itu commodity fall down. Jadi harga komoditas yang tadinya euforia 2008-2009 di 2010 itu jatuh. Nah, disitulah saya kena boncosnya di situ sampai 70% dari nilai portfolio menyusut sekitar 70%. 70%. Wah, mantap banget tuh. Sebenarnya kayak mantap. mirip kayak tahun 2020 lalu ya kok ya, kayak angkatan corona di mana teman-teman yang join 2020 masuk saham 2020 itu akhir tahun kayaknya gampang banget tuh dapat duit.
Cuman akhirnya makin ke sini 2021, 2022, ternyata market bisa lesu juga nih, bisa bisa koreksi juga. Akhirnya sedikit demi sedikit ternyata pada hilang juga itu pada akhirnya itu yang mereka nggak mau sustain buat belajar itu kok ya. Seleksi Ya alam. memang seleksi alam betul kok. Nah terus berarti gini kok, kalau dulu pernah bekerja dalam artian kerja kantoran atau setelah turning point-nya dapat itu memang langsung full time investor kok. Oke, thank you Mas Eros. Jadi kalau dulu ketika lulus kuliah, saya menempuh jalur profesional dulu. Jadi saya bekerja di beberapa perusahaan nasional dan multinasional kurang lebih 2008 sampai 2016, Mas Eros. Nah, jadi memutuskan untuk jadi full time investor itu baru di tahun 2016. Nah, ketika tadi akhirnya mulai rajin ngeblog segala macam, itu di 2016. Tapi 2008 sampai 2016-nya itu kerja kantoran. Dulu sempat ada beberapa di McKinsey and Company, itu consulting company, kemudian sempat di Astra, sempat di XL, yang cukup lamanya itu di XL, dan yang terakhir adalah di Dell Indonesia. Nah, Dell Indonesia itu jadi perusahaan terakhir saya, 2016 resign, dan kemudian jadi full time investor sampai sekarang gitu, dan mendirikan usaha yang sekarang juga gitu. Wah mantap nih kok. Berarti memang dari seorang karyawan akhirnya menjadi seorang full time investor ya. Ya mungkin harapannya bisa jadi motivasi nih buat kita nih yang istilahnya pengen kan suatu saat nanti bisa menikmati yang namanya passive income itu kok ya, salah satunya mungkin ya dari instrumen saham. Setelah oke kok, langsung aja nih kok tentang materi kita pada malam hari ini tuh tentang conviction nih. Nah kira-kira conviction ini kan penting kok ya. Kira-kira gimana ini kok supaya kita bisa punya conviction buat beli saham atau buat pegang saham gitu. Nah ini kalau dari Korifan gimana nih kok? Oke, nah nanti saling sharing aja lah ya Mas Eros ya, nanti tambah-tambah juga aja. Jadi kalau dari saya sih mengenai conviction itu sebenarnya datang dari, kalau menurut saya gini, ketika kita beli saham, itu kan seharusnya kita melakukan analisa terlebih dahulu. Ya kan? Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana menumbuhkan conviction, pastinya yang pertama harus melakukan analisa atau research. Nah, biasanya kan kalau kita bicara soal analisa atau research, ini kan bagian yang banyak orang males nih, ya kan? Nah, karena banyak orang yang males ataupun tidak melakukan riset di awal, ya, jadi ketika mereka beli saham, nggak ketemu why-nya, kenapanya. Kenapa saya harus beli saham ini? Ya kan? Nah, karena mereka tidak melakukan riset, tidak ketemu why-nya, akhirnya tidak punya conviction dalam artian ketika, let's say 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, atau 7-8 bulan, sahamnya belum gerak kemana-mana, mulai tuh conviction-nya mulai perlahan-lahan memudar. Ini benar nggak ya saya beli saham ini? Aduh, kayaknya salah pilihan deh. Ya kan, tapi ketika misalkan kita sudah melakukan research, kita sudah melakukan analisa, conviction itu akan lebih kuat. Mau 3 bulan, 6 bulan, atau 7-8 bulan, misalkan sahamnya belum naik sekalipun, seorang investor akan tetap punya conviction yang tinggi di saham tersebut. Kenapa? Karena dia tahu why-nya. Kenapa? Waktu dulu saya beli saham ini, ya kan? Nah, kalau misalkan pertama pastinya analisa. Nah, yang kedua pastinya adalah evaluasi secara berkala. Jadi setiap 3 bulan kan kita sama-sama tahu bahwa emiten mengeluarkan financial statement, ya kan, laporan keuangan kuartalan. Nah, kita juga evaluasi dari situ. Nah, kalau misalkan ternyata di laporan kuartalan itu perusahaan kinerjanya masih bagus, terus kita lihat juga dari public expose misalkan, prospeknya masih oke, segala macam, ya itu akan menjaga conviction kita. Nah, tapi balik lagi nih kalau buat teman-teman investor yang tidak mengupdate kinerja perusahaannya segala macam, ya nggak akan sekuat itu convictionnya. Nah, kalau dari point of view saya sih balik lagi bagaimana caranya menumbuhkan conviction, analisanya harus diperkuat dulu di awal. Dan kedua adalah along the way ya kita sambil melihat lagi atau mereview lagi kinerja dari perusahaan tersebut, teman-teman. Gitu kalau dari saya. Mungkin Mas Eros bisa menambahkan juga. Iya.
Oke, setuju sih kok. Saya juga pada dasarnya juga setuju karena memang yang paling berat di awal itu kan masalah volatilitas harga kok ya. Jadi Betul. harga kadang kita beli saham, kok sahamnya nggak naik-naik nih. Nah ini biasanya yang apa namanya yang membuat kita jadi ragu-ragu. Nah Mm-mm. apakah saham yang kita pilih ini benar atau enggak, atau jangan-jangan salah dan sebagainya. Nah kira-kira seperti itu. Nah itulah kenapa memang kita perlu tahu yang Korifan tadi bilang why-nya itu ya. Kenapa saya pilih Mm-mm. saham ini dan bagaimana evaluasi kinerja ke depannya. Mm-mm. Nah mungkin ini kok, mungkin bisa sharing nggak kok tipsnya. Kadang kalau biasanya pemula, termasuk saya dulu ini juga merasakan hal yang sama. Kita sudah analisa nih gitu. Kita sudah analisa, udah oke nih secara fundamental oke, ada potensi kinerjanya growth, kemudian kita beli saham dan ternyata saham turun tuh gitu. Nah Mm. ini yang kadang ketika nggak siap kita jadi tahu-tahu panik sendiri gitu. Nah ini kira-kira tipsnya gimana nih ke Rifan? Menarik, menarik nih. Ya, jadi gini, buat teman-teman investor ya, yang pertama mesti dilakukan itu adalah kita harus mengubah mindsetnya dulu nih. Karena banyak teman-teman investor, terutama yang masih pemula, melihat angka saham itu merefleksikan kinerja perusahaannya. Jadi artinya, kalau harga saham naik, wah ini pasti perusahaannya lagi bagus. Kalau harga saham turun, ini perusahaan pasti jelek. Padahal tidak selalu demikian. Jadi ada korelasi, ada tidak selalu ada korelasi antara pergerakan harga saham dengan dengan kinerja perusahaan. Ya, jadi contoh, misalkan saya kasih contoh, uh, misalkan ini deh, saham auto deh, misalkan Hmm. saham auto, kalau nggak salah kan Mas Eros juga pegang juga ya saham auto ya. Ya, Nah, jadi jadi, sama waktu itu kita juga pegang. Jadi saham auto ini adalah saham yang berpotensi untuk turnaround. Jadi kinerja dia kan turun nih di tahun 2015 sampai dengan 2013, 14, 15 itu kan turun, ya kan. Nah sebenarnya 2016 sampai 19 dia mulai naik lagi. Nah begitu 2019 kan kita mulai masuk tuh, ya kan, harga sahamnya waktu itu masih di sekitar 1.400-an sekian, ya kan. Dan kemudian ketika COVID-19, ya kan, ketika COVID-19 harga sahamnya sempat jatuh ke level sekitar 700-an, ya kan. Nah kalau dilihat secara laporan keuangannya, betul, labanya memang turun tuh teman-teman, ya kan. Tapi ketika kita lihat lebih detail lagi, kenapa labanya bisa turun signifikan? Cuman tersisa sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Nah, kenapa labanya turun signifikan? Ternyata kalau kita bedah, itu lebih karena kerugian dari entitas asosiasi. Nah, jadi sebenarnya secara operatingnya itu nggak kenapa-napa, cuma karena dia ada joint venture dengan beberapa perusahaan dan joint venture tersebut mengalami kerugian dan sebagainya, sehingga secara bottom line menggerus. Nah, kalau misalkan waktu itu saya coba hitung, kalau misalkan dengan asumsi bahwa entitas asosiasinya ini akan kembali profit di tahun yang akan datang, maka sebenarnya di harga 700-an saat itu salah harga gitu kan. Ya, akhirnya yang saya lakukan instead of cut loss adalah averaging down. Akhirnya dapat average itu di sekitar 1.200-an gitu kan. Dan ternyata benar ketika pandemi selesai, auto waktu itu juga melakukan efisiensi cost, terus kemudian melakukan menutup beberapa gerai dan membuka gerai-gerai yang baru yang lebih strategis segala macam, ya, ditambah dengan mobilisasi meningkat, ya akhirnya kinerjanya meningkat dan kemudian harga sahamnya juga meningkat gitu. Nah, jadi learning point yang ingin disampaikan di sini adalah ketika misalkan harga saham turun, kita juga jangan panik dulu nih. Balik lagi conviction di awalnya, why-nya tadi kenapa kita beli? Oh, why-nya saya beli auto tadi adalah karena perusahaan ini sebenarnya mau turnaround nih, udah kelihatan tanda-tandanya, cuman karena satu dan lain hal tadi labanya turun dari entitas asosiasi dan saya baca tuh Mas Eros waktu itu saya ingat banget ikut public expose, saya ikut nanya gitu kan, ada di di ya catatan di public expose-nya, Q&A-nya ya. di Ya, Q&A-nya gitu kan, namanya Rizwan Kurniawan gitu kan. Nah itu saya tanya, penyebab penurunan ini adalah karena entitas asosiasi ini, bagaimana manajemen melihat
entitas asosiasi ini. Mereka jelaskan di situ bahwa kita optimis entitas asosiasi ini akan segera meraih keuntungan segala macam. Oh ya udah, dari situ saya pegang gitu kan kata-katanya, dan ternyata benar, tahun depannya manajemen deliver kinerja sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi itu salah satu contoh aja sih Mas Eros gitu. Oke, berarti yang namanya kan bisa disimpulkan kan seperti ini kok ya, yang namanya harga saham turun itu pasti kejadian gitu kan ya. Sebagus apapun fundamental perusahaan, sebagus apapun perusahaannya ataupun kinerjanya, ketika ya terjadi sentimen-sentimen negatif, pasti harga sahamnya mau nggak mau turun gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan, seberapa yakin kita dengan kinerja perusahaan tersebut akan membaik ke depan gitu kan gitu ya. Dan akhirnya Auto pun kemarin sempat menjadi perbincangan para pelaku pasar ya, di tahun 2023 kemarin harganya sempat ke 3 ribuan waktu itu ya. Berarti kan, nah ini kadang kok, berarti kan dari pengalamannya Korifan nih, ini ngeholdnya cukup panjang juga kok ya, dari 2019 sampai di 2023 ini, 4 tahun ya, 4 tahun dengan dengan yield yang sangat bagus tentunya ya, dengan multi bagger itu. Nah, tipsnya kok, bagaimana nih kita bisa menahan sampai panjang seperti itu kok? Nah, ini yang sering kali ditanyakan. Kadang harga saham baru turun 10-15%, pasti pada nanya lagi nih, ini masih bagus gak nih Mas? Gitu kan. betul banyak banget masalahnya. Ya, jadi gini, gimana caranya supaya bisa sabar. Jadi ya memang kalau kita bicara sabar itu ilmu yang memang tidak bisa diajarkan, ya kan. Jadi beda halnya ketika misalkan kita mau belajar laporan keuangan, itu bisa diajarkan. Kita belajar evaluasi bisa diajarkan. Kita bisa belajar gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal kesabaran, itu memang kalau menurut saya ya, satu, ini ada balik lagi ke karakter orang, Mas Eros. Ada orang yang menganggap 1 tahun itu lama, tapi ada orang yang menganggap 1 tahun itu nggak lama kok, sebentar, ya kan. Nah, jadi balik lagi ke karakter orangnya, ya kan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang itu mau sabar, ya kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sabar, ya rewardnya itu ada sebenarnya. Gitu. Jadi balik lagi, yang perlu kita benahi di sini adalah mindsetnya dulu nih teman-teman, bahwa sampai investasi kita berbuah itu membutuhkan waktu seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah kita evaluasi tadi, balik lagi ke evaluasi secara berkala. Ya, kalau misalkan kita seiring berjalannya waktu kita liatin lagi nih, kinerja perusahaan masih tumbuh kok, ya kan? Itu kita akan lebih rela untuk menunggu ketimbang kinerjanya turun terus. Nah itu akan berasa lebih lama, Mas Eros. Ya kan. Nah jadi kalau misalkan selama waktu kita menunggu kinerjanya terus bertumbuh, ya itu waktu akan terasa lebih cepat. Ya, yang ketiga adalah cobalah cari saham yang meskipun misalkan belum naik ya, tapi setidaknya dia juga membagikan dividen. Karena dividen ini kan adalah ibaratnya itu sebagai ongkos tunggu, ya kan. Kalau misalkan harga sahamnya belum naik, it's okay, masih ada dividen misalkan 5-6% lah yieldnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi balik lagi gimana caranya supaya kita bisa sabar gitu ya. Pertama, ya memang balik lagi ke karakter orangnya, ya kan. Sabar itu memang tidak bisa diajarkan. Gimana pun di kelas manapun nggak bisa diajarkan. Itu balik lagi ke kita dan juga jam terbang sih sebenarnya. Jadi dulu ketika 2008 sampai 2010 misalkan, ya maksudnya kan pernah di usia 20-an juga lah ya, sama kayak mungkin teman-teman di sini yang 20-an. Memang kalau usia 20-an itu relatif tidak sabaran. Dulu pun sama, saya juga nggak sabaran. Tapi as time goes by, ketika misalkan nih usia sudah menginjak 30-an, entah kenapa karakter atau kepribadian kita itu bisa berubah dari yang dulunya nggak sabaran, sekarang bisa jauh lebih sabar. Gitu. Jadi itu proses alami sih teman-teman. Nanti pasti akan kerasain deh dengan sendirinya. Dulu saya nggak sabaran, sekarang kok bisa jauh lebih sabar ya. Itu balik lagi karena proses jam terbang, maturity, kepribadian dari kita masing-masing
itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu sih, Mas Eros. Iya, setuju kok Rifan. Salah satu yang apa namanya yang membuat kita sabar itu ya tadi jam terbang gitu ya. Karena mau nggak mau pengennya awalnya memang pengennya cepet-cepet cuan gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah kita melalui waktu yang panjang, pernah mengalami market crash beberapa kali, market koreksi, market lesu dan sebagainya, akhirnya kita dapat tuh ternyata poin-poin tentang ujian kesabaran itu dapat, pada akhirnya dapat. Nah, jadi di sini mungkin yang bisa kita ambil pelajaran nih, terutama dari pengalamannya Korifan ini, berarti ya jangan langsung kita pengen cepet-cepet jadi kaya gitu kok ya. Karena pengennya sih beli saham hari ini modal 100 juta misalkan, gimana caranya 100 juta jadi 1 M tahun depan gitu ya. Ini kayaknya kayaknya mau dapat jackpot judi nih kayaknya nih, dapat jackpot judi gitu kan ya. Iya, jadi ya itu sih apa ekspektasinya juga harus disesuaikan gitu. Karena ya kalau ekspektasi terlalu tinggi malah kitanya jadi kecewa gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau kita manage expectation dan ternyata hasilnya melebihi, justru itu kita kayak wah bersyukur banget gitu. Tuh, siap kok. Setuju. Uh, uh, Nah, mungkin selanjutnya kok, tadi kan tentang conviction ya, kita perlu analisa, kemudian kita harus melakukan evaluasi berkala. Nah, kira-kira metodenya nih kok, metode analisa yang kalau Korifan gunakan, yang sampai akhirnya sekarang bisa selalu istilahnya bisa tetap di market lah setelah sekian tahun nih, setelah sekian puluh tahun ini, kira-kira metodenya apa nih dari Korifan? Oke, kalau saya tadi kan 2008 sampai 2010 itu lebih banyak trading. Nah, begitu 2010 sampai 2023 ini kan saya value investing. Tapi value investingnya pun juga ada mengalami perubahan sih, Mas Eros. Jadi contoh ketika di 2010 itu karena waktu itu kan habis jatuh dari market, jadi kan masih ada trauma, ya kan, di dalam diri itu masih ada trauma. Jadi waktu itu karena saya jatuhnya dari saham-saham komoditas, 2010-2011 itu saya masih menghindari saham-saham komoditas. Nah, jadi saya pure benar-benar cari saham yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak aman lah ya, dalam tanda kutip yang tidak volatile gitu. Jadi kayak misalkan consumer lah, banking lah. Nah, itu appetite saya waktu 2010 sampai 2013 lah. Itu lebih ke situ. Makanya saya sempat tulis di buku yang pertama saya, yaitu Multi Bagger. Bagger saya pertama itu adalah dari Ultra Jaya, ULTJ, which is adalah consumer goods. Saya nggak berani tuh beli saham yang komoditas lagi. Tapi udah traumanya udah mulai hilang segala macam, mulai bergeser. Jadi mulai masuk ke saham-saham yang konstruksi. Jadi waktu 2014 itu kan bisa dibilang pada saat itu saham-saham konstruksi itu belum dapat panggung, belum ada yang dapat panggung. Jadi transaksi itu saya ingat itu sangat-sangat kecil, Mas Eros. Nah, ketika Pak Jokowi jadi presiden gitu kan, kemudian banyak proyek barulah saat itu mulai banyak diperbincangkan gitu. Nah, jadi risk appetite saya udah mulai bisa nerima saham-saham yang lebih berisiko lagi, ya kan. Terus kemudian 2016 ya, 2015-2016 itu udah mulai berani lagi masuk ke saham-saham komoditas batu bara, which is ini adalah saham yang memang kalau buat pemula ini saham yang mengerikan gitu, karena roller coasternya memang cukup volatile ya kan. Tapi saya berani gitu loh, karena ya udah luka lamanya udah hilang, traumanya udah hilang, ya saya masuk ke saham batu bara gitu kan, sama oil and gas. Nah, terus sekarang ini juga kalau saya pribadi lebih banyak itu invest di perusahaan, satu cyclical, Mas Eros. Kedua adalah perusahaan yang turnaround. Jadi beda. Kalau dulu saya benar-benar cari ya udahlah yang aman gitu kan, yang benar-benar labanya itu bertumbuh kayak kalau di chart gitu kayak anak tangga, ya kan. Kalau sekarang saya stylenya malah lebih cari saham-saham yang memang kita tahu ini sebenarnya awalnya perusahaan bagus nih, tapi karena satu dan lain hal harga sahamnya jeblok
50%, 60%, 70%. Nah, dari situ kita coba evaluasi, Mas Eros. Kenapa perusahaan ini kinerjanya bisa turun? Ya kan? Harga sahamnya bisa turun. Oh, karena kinerjanya turun. Nah, kenapa kinerjanya turun? Nah, ini yang kita perlu analisa lebih dalamnya di bagian ini sebenarnya. Oh, ada yang karena memang faktor competition, ya kan, industrinya lesu, ada intervensi dari pemerintah. Wah, ini kayaknya berat nih. Ibaratnya kalau demam, ini demamnya udah demam tinggi nih, susah bisa sembuh tapi mungkin lama gitu kan. Tapi ada juga misalkan yang kedua adalah perusahaan ini kinerjanya turun, contoh ya, misalkan kayak tadi deh karena COVID, ya kan, auto karena COVID, ya kan, atau misalkan BNI, Bank BNI waktu itu juga kinerjanya turun, harga sahamnya turun karena pencadangan CKPN, ya kan. Nah itu kan kita tahu nih bahwa hal-hal seperti ini sifatnya adalah temporer, ya kan. Nah jadi kalau saya lebih suka invest di saham-saham yang seperti ini, Mas Eros. Nah jadi memang risikonya lebih besar, tapi karena kita tahu, balik lagi yang kita diskusi di IG Live ini adalah why-nya, kenapanya, kita punya hipotesanya. Nah, itulah yang membuat risiko tadi itu menjadi shrinking, menjadi kecil. Karena kan risiko itu adalah ketika kita tidak tahu apa yang kita beli, maka risiko menjadi besar. Tapi kalau misalkan kita tahu why kita beli saham ini, ada hipotesanya gitu kan, ya risiko itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau saya sih seperti itu, jadi journey-nya. Iya. Oke, berarti dari pengalaman Korifan ini kan sebenarnya memang pertama ini harus ngerti dulu ya bisnisnya ya, ngerti dulu kalau dulu awal-awal yang tadinya kena hantaman di saham cyclical, kemudian pilih saham yang sifatnya lebih defensif gitu ya, dan ternyata toh juga dapat multi bagger juga tuh ya di WLTJ ya, sampai akhirnya mempelajari lebih lanjut dan ngerti why-nya tadi, akhirnya bisa istilahnya ya traumanya hilang gitu ya, kembali ke saham cyclical itu tadi gitu ya. Jadi memang lebih ke harus ngerti, memang betul ya, kita harus pahami bagaimana story perusahaannya, kenapa harga sahamnya turun, apakah mengenai kinerja, dan apakah penurunan kinerja ini sifatnya temporer atau jangan-jangan permanen. Nah itu yang memang harus dibedah gitu ya, dianalisa lebih lanjut. Dan memang ini yang menjadi PR kita nih, mungkin buat kawan-kawan di sini yang karena tadi sempat share ya, rata-rata saham turun langsung pada panik nanyain kira-kira masih bagus gak nih Mas Eros gitu kan, atau Korifan gitu. Nah berarti sebenarnya memang bisa dikatakan kawan kita tadi itu belum melakukan analisa. Saya sendiri juga biasanya mengatakan hal tersebut. Kadang saya ditanya nih, udah minus 15%. Kira-kira bagusnya, seringnya kan tanya seperti ini, masih bagus atau enggak, enaknya di hold atau cut loss kan gitu. Nah, itu sebenarnya jawabannya kembali ke analisa awal dulu gitu kan. Dulu kenapa Bapak beli ya saham tersebut tadi, kembali ke why-nya tadi. Apakah dulu Bapak beli tahu kondisi perusahaan seperti itu, dan apakah kondisi saat ini masih relevan dengan hipotesa analisa awal atau sudah berubah gitu. Nah, akhirnya dari situ sebenarnya sudah bisa kita jawab nih. Kalau misalkan kondisi saat ini masih sesuai dengan hipotesa awal analisa kita, ya berarti seharusnya bisa dilanjutkan hold atau bahkan kita lakukan averaging down gitu kan ketika harga sahamnya turun. Tapi misalkan ternyata kondisi saat ini sudah berubah dan berubahnya tidak bisa kita toleransi mungkin ya, di situ ya barulah di situ kita bisa putuskan cut loss. Mungkin itu ya, itu ibaratnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan mungkin ke kita berdua ini ya, kok ya, yang sering ditanyakan, dan pasti ya jawabannya itu sebenarnya. Karena kalau saya sendiri juga ditanya, saya punya saham ini minus 15%. Wah, padahal saham tersebut
saya belum tahu nih kondisinya, maka saya juga nggak berani menjawab apakah menjawab secara eksekusi Ya. ya. Jadi memang tidak, karena memang tidak semua saham ya, ada 800-an saham ini kan tidak mungkin kita ikutin semua gitu kan ya. Jadi memang harus kembali ke analisa awalnya. Kenapa dulu kita beli saham tersebut dan apakah kondisi saat ini masih relevan atau tidak. Seperti itu mungkin kok ya. Setuju. Nah, kok sekarang nih kok pertanyaan tadi Ko Rifan kan cerita nih ada apa istilahnya perjalanannya ya, journey-nya ya dari saham cyclical pernah boncos di situ, kemudian beli saham yang sifatnya lebih defensif dan akhirnya setelah mengetahui apa namanya sudah tahu karakter siklus bisnis tertentu akhirnya bisa berani mengambil istilahnya resiko yang lebih tinggi lagi kan bisa dikatakan seperti itu kok ya. Nah berarti apakah dulu Ko Rifan ini hanya di dalam portofolionya nih? Nah mungkin sedikit kita bicara mengenai portofolio nih kok. Dalam portofolio ini apakah di dalam portofolio Ko Rifan saat itu memang hanya saham consumer goods semua atau bercampur gitu kok. Jadi kan ada yang sebagian 30% saham defensif, 40% saham cyclical dan sebagainya gitu kok. Kira-kira gimana kok Rifan? Kalau itu kondisi sekarang atau kondisi dulu Mas Eros? Kondisi dulu dan sekarang kok Rifan. Oke, kalau dulu jelas mayoritas itu adalah saham-saham consumer goods. Jadi dulu memang saya tuh demen ya kayak WLTJ, terus Unilever, Sido, terus kalau misalkan bank ya balik lagi BCA kayak gitu ya, Mandiri. Jadi emang dulu banyaknya seperti itu, ya kan? Tapi sekarang juga masih ada, cuman itu saya pisahkan, Mas Eros. Jadi saya pisahkan ke saham-saham yang emang untuk core stock, ya kan? Nah, kalau saham yang di value stock, which is adalah main portfolionya saat ini, main portfolio saat ini lebih banyak itu didominasi oleh dua kriteria tadi, Mas Eros, yaitu adalah saham-saham cyclical, dan yang kedua adalah saham-saham yang turnaround, gitu. Jadi kalau di portfolio yang value stock itu bisa dibilang udah hampir tidak ada saham-saham yang yang defensif. Saham-saham defensif itu saya pisahkan ke dalam core stock yang memang tidak untuk diapa-apain gitu kan, yaitu untuk jangka panjang aja gitu. Bahkan untuk anak saya juga saya beliin juga saham-saham yang seperti itu juga gitu kan. Jadi ya nanti jualnya mungkin ya ketika dia udah umur 17 tahun lah, terserah kalau dia mau jual ya boleh silakan, atau kalau mau tetap di hold silakan gitu. Tapi poin yang pengen saya sampaikan adalah kalau di main portfolio saya yang value stock ini itu juga sekarang lebih banyak itu adalah saham-saham yang cyclical ya, komoditi, dan juga saham-saham turnaround, gitu. Oke, menarik nih kok. Tadi Ko Rifan ini ya membagi dua portofolio gitu ya. Yeah. Satu core stock, satu value stock gitu ya. Betul. Nah, bisa dijelasin kok mengenai dua kategori ini tuh kok. Core stock dan value stock ini bagaimana itu? Apa itu? Oke. Jadi kalau core stock ini adalah saham-saham yang kita bilangnya itu legacy stock. Jadi saham-saham yang memang bisa dipegang 10 tahun ke atas lah kasarnya gitu. Karena kita percaya bahwa tipikal perusahaan yang seperti ini kondisinya itu tidak akan berubah, dalam artian berubah ke arah yang lebih jelek ya, di 10 tahun yang akan datang gitu. Karena kebanyakan bisnis itu up and down. Contoh misalkan kalau batu bara ya 2016-17 itu dipuji-puji ya kan, tapi begitu masuk 2018, 19, 20 dicaci maki, ya kan. Nah 2021, 2022 dipuji-puji lagi, 2023 kemarin dicaci maki lagi, ya kan. Jadi naik turun begitu, nggak bisa dibuat buat core stock gitu kan. Contoh lain misalkan kayak emas ya kan, sama oil and gas juga sama. Jadi tahun-tahun tertentu bisa jadi dipuji-puji, tapi di tahun-tahun lain itu dicaci maki, ya kan. Nah, legacy stock atau core stock ini bukan yang seperti itu. Legacy stock atau core stock ini adalah mau ekonomi bagus, mau ekonomi jelek, mau ada COVID, mau nggak ada COVID, mau suku bunga tinggi, mau suku bunga rendah, nggak ngaruh buat mereka.
gitu. Ya contohnya apa? Ya misalkan salah satunya, tapi ini balik lagi disclaimer on, ya misalkan BCA. Ya kan, BCA ketika misalkan COVID 2019 kemarin, tahun 2020 labanya turun nggak turun, tapi cuma turun 5%. Ya kan? Nah, begitu udah masuk 2021, ya labanya naik lagi. Sekarang all time high lagi. Gitu kan. Nah, apa namanya, Bang, tapi masalahnya yang seperti BCA tadi, itu bisa dihitung dengan jari. Gitu. Sayangnya pasar saham kita itu bukan seperti US ya, yang punya saham-saham yang memang apa ya, kita sebutnya wonderful company gitu. Nah, itu mengenai core stock tuh, teman-teman. Nah, kalau value stock balik lagi nih, kita mencari saham-saham yang salah harga lah bahasanya. Jadi saham yang memang saat ini dilupakan oleh pasar, harga sahamnya mungkin turun 50, 60, 70% dari harga tertingginya, ya tapi kita lihat bahwa saham-saham ini sebenarnya adalah saham-saham yang kalau ibaratnya sakit tadi, sakitnya itu hanya sementara, ya hanya temporer saja. Nah itulah sebenarnya kalau menurut saya pribadi, skill yang perlu dikembangkan oleh kita semua sebagai investor adalah memilah-milih, ya kan, saham mana yang kalau dia sakitnya itu adalah sakit parah, sakit yang permanen, atau sakit yang temporer. Nah, kalau kita sudah punya skill atau kita sudah bisa membedakan, ya risiko akan jauh lebih kecil. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kok berarti bisa disimpulkan kalau core stock itu atau legacy stock ini bisa di hold selama mungkin gitu kok ya? Selama mungkin. Selama mungkin, bahkan 10 tahun ke depan kemungkinan kinerjanya tidak berubah ya, secara fundamental tidak berubah, bisnisnya masih sustain terus seperti itu ya. Berarti kalau sedangkan value stock ini mungkin bisa dikatakan lebih volatile, berarti ada saatnya untuk dijual gitu kan kok ya. Jadi tidak di hold selama mungkin, berarti gitu kan kok ya. Betul, karena kalau value stock kan ada ininya kan, ada nilai intrinsiknya. Nah, ketika sudah mencapai nilai intrinsiknya, ya memungkinkan untuk kita taking profit atau kita jual. Oke. Mungkin bisa kasih tahu kok tipsnya kok untuk tipe-tipe value stock ini, kapan kita harus jual nih kok? Oke. Nah, kalau kan ketika kita beli saham tadi, ketika kita melakukan analisa kan kita juga melakukan yang namanya valuasi nih, teman-teman. Ya, valuasi ini kalau yang basic lah ya, maksudnya yang sederhana kan mungkin teman-teman mengenal istilah price to earning ratio lah, price to book value, price to cash flow, EV per EBITDA, ya kan. Nah, tapi selain itu kita juga bisa hitung future value-nya. Ya, contoh misalkan dengan discounted cash flow dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika dalam proses valuasi tadi, kita tuh sebenarnya sedang mengukur, ya kan? Oh, sekarang ini harga sahamnya di 500 dan menurut perhitungan, ya kan? Saya bisa mengukur saham ini harusnya katakanlah di harga Rp1.000 nih, fair value-nya dia, ya kan? Jadi sekarang ini saya membeli dengan harga diskon. Ya kan, nah pertanyaannya adalah apakah harga sahamnya ini akan kembali ke Rp1.000 atau tidak? Ya, tentunya harus ada yang namanya katalis positifnya. Ya, kalau misalkan ternyata tidak ada katalis positif, ya mungkin bisa tapi akan jauh lebih lama, ya kan? Tapi kalau misalkan ada katalis positifnya, itu akan mendorong harga tersebut ya untuk naik mendekati intrinsic value-nya lebih cepat. Gitu. Nah, jadi tips-tips untuk value investing tadi atau value stock tadi adalah kita juga lakukan yang namanya valuasi nih teman-teman, supaya kita tahu, oh saya beli saham ini jauh di bawah harga yang seharusnya. Ya, ada istilahnya kan yang namanya margin of safety atau jaring pengaman, ya kan. Kalau untuk saham-saham yang risikonya kecil, artinya yang nggak banyak utang, mungkin 30% cukup lah. Tapi kalau misalkan saham ini hutangnya kayaknya cukup besar, kemudian dia juga volatile dalam artian cyclical stock tadi, ya berarti kita meminta margin of safety yang lebih besar, katakanlah 50%. Gitu. Nah, jadi dengan margin of safety ini, ya kita terhindar tuh, Mas Ersna ini mungkin menjawab pertanyaan yang kedua tadi tuh, supaya kita nggak panik tuh gimana caranya, hitung margin of safety-nya.
ya kan? Kalau misalkan kita tahu, oh ini margin of safety nilai intrinsicnya 1000, margin of safety 50%, saya beli 50% diskon nih. Mau harga sahamnya dari 500 turun ke 450, berarti kan itu kurang lebih sekitar 10% ya. Atau let's say ke 400 deh, berarti 20%. Kita pun juga nggak panik gitu loh. Ya kan? Malah tadi kalau misalkan kita evaluasi ulang secara berkala dan ternyata ini perusahaan nggak kenapa-napa kok, ya nothing wrong with this company gitu kan. Ya kita malah bisa terus membeli dengan harga yang lebih murah. Nah tapi beda halnya kalau misalkan tadi yang sempat disampaikan juga oleh Mas Eros adalah ketika ada perubahan fundamental nih, ya kan. Oh ternyata salesnya dia turun nih. Nah salesnya turun itu juga kita evaluasi gitu. Kenapa salesnya turun? Apakah karena ya tadi misalkan ada COVID lah atau ada apa yang sifatnya temporer, ya kita bisa tetap hold. Tapi kalau misalkan, wah dia dimakan oleh kompetitor nih, ya kan, ya udah kita memang harus mengakui gitu bahwa hipotesa ketika kita membeli di awal itu udah nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ya udah, alangkah lebih baiknya kita cut loss, gitu kurang lebih. Oke, berarti kalau saya simpulkan boleh seperti ini kok ya. Yang pertama ketika dia sudah masuk ke nilai intrinsiknya ya, itu kita jual. Kemudian yang kedua ketika terjadi perubahan fundamental gitu ya. Ketika perubahan fundamental, atau yang ketiga mungkin tadi saya lupa menyebutkan, kalau misalkan ternyata ada opportunity yang lebih menarik di saham lain. Nah itu juga pernah tuh pernah juga kejadian, ya kan. Jadi kita pegang saham A, ya kan, harga sahamnya naik tapi belum mencapai nilai intrinsiknya, tapi at the same time ada saham lain nih yang mungkin lebih menarik tapi harga sahamnya terdiskon misalkan 50-60%, ya kan, ya nggak apa-apa juga ini belum mencapai nilai intrinsiknya, ya kan, tapi kemudian kita pindahkan, kita alokasikan dananya ke saham B, gitu, yang lebih terdiskon lagi nih, lebih didiskon lagi oleh market. Gitu. Ya. Oke, menarik. Berarti 3 hal tadi kok ya. 3 hal tadi. Masuk ke nilai intrinsiknya, terjadi perubahan fundamental, atau kita menemukan saham lain yang punya opportunity lebih baik atau lebih bagus dibandingkan saham yang kita miliki. Betul. Oke, menarik kok. Dan mungkin ini kok yang terakhir karena hampir 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa ini kok ya. Mungkin kita coba jawab pertanyaan dari kawan-kawan kok ya. Boleh, let's go. Nah, mungkin ini yang pertama kok, mengenai makroekonomi. Nah, ini ada yang bertanya nih, apakah kita juga perlu memperhatikan makroekonomi, padahal kalau kita bicara fundamental ini kan sebenarnya ini kan berbeda dengan makroekonomi gitu. Gimana kok pendapat Korifan nih? Oke, thank you Mas Eros. Jadi kalau saya pribadi, mungkin teman-teman perlu tahu dulu ya konteksnya. Kan ada 2 pendekatan ya, ada top down, ada bottom up. Jadi artinya top down itu adalah kita lihat makronya dulu, kemudian lihat sektoralnya, kemudian baru pilih sahamnya. Sementara kalau bottom up itu kan ya kita nggak ngelihat makronya, tapi kita lihat langsung ke dalam perusahaannya. Nah, yang saya lakukan secara pribadi itu sebenarnya mix nih, Mas Eros. Dalam artian gini, contoh kalau misalkan kita mau invest di saham-saham yang berbasis komoditas, tentu kita harus melihat secara top down-nya terlebih dahulu. Ya, nggak mungkin kan kayak kemarin misalkan pas saya ingat waktu tahun 2018 waktu itu Cina itu mulai mengalami perlambatan ekonomi karena perang dagang dengan US, ya kan. Nah, kalau kita nggak memperhatikan makro, kita nggak ngikutin tuh tweet antara Donald Trump, terus kemudian dia berantem sama Xi Jinping, ya kemudian Donald Trump nge-tweet, oke, kita akan nge-ban komoditas atau barang-barang dari Cina dan sebagainya. Ya kita menutup mata hal tersebut, kita pasti boncos di saham batubara, for sure, ya kan. Tapi ketika kita tahu makro, US sama China lagi trade war nih, berarti implikasinya kemana ya? Nah itu kan kita bicara soal makro, ya kan? Oh implikasinya adalah Cina turun, berarti
kemungkinan kalau berdasarkan historical mereka bakal mulai ngurangin impor nih. Wah, kalau ngurangin impor batubara berarti demand batubara akan turun dan lain sebagainya. Harga batubara acuan bisa turun nih. Nah, itu contoh sederhana, ya kan? Jadi tetap kita dalam situasi tertentu makroekonomi itu sangat penting, malah kalau menurut saya. Termasuk misalkan suku bunga, ya kan? Iya. Suku bunga tahun 2022 ke 2023 bakal naik nih. Nah, kalau kita menutup mata terhadap hal tersebut, ya udah kita beli aja saham-saham yang dirugikan sebenarnya secara kenaikan suku bunga, ya bisa dipastikan kita akan merugi gitu loh. Ya kan? Nah, jadi dalam konteks tertentu makroekonomi itu justru sangat penting karena satu, kita bisa terhindar dari kerugian. Ya, yang kedua kita justru bisa memanfaatkan kesempatan. Ya, contoh misalkan sekarang 2024 kita tahu bahwa perang antara Israel dan Palestina, ya kan. Kemudian juga perang di Laut Merah, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu nih kira-kira saham apa yang akan diuntungkan. Nah, tapi memang tidak semua dari 800 saham tadi dipengaruhi oleh makro. Ada juga saham-saham yang memang tidak terlalu dipengaruhi oleh makro. Nah, itu kita lakukan bottom up, teman-teman, gitu. Jadi mix and match aja, gitu. Tapi kalau ditanya penting atau tidak, itu penting terutama untuk saham-saham yang sifatnya adalah cyclical. Cyclical. Nah, lebih seperti itu. Oke, kok. Thank you, kok. Berarti itu ya kadang memang kita perlukan makro, tapi ada kalanya juga saham-saham yang dia tidak terpengaruh oleh makro itu tadi kok ya. Jadi memang kita harus mengerti tentang bisnis dari saham yang akan kita beli. Oke kok. Kemudian mungkin ini kok pertanyaan terakhir kali kok ya yang mungkin akan kita diskusikan di sini mengenai 2024 nih kok. Nah, kira-kira nih kok gimana tentang pandangan Ko Rifan untuk market 2024 ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sektor yang menarik kira-kira apa nih kok? Dari Ko Rifan, silakan kok. Oke, thank you. 2024 ini kalau kita lihat dari statistik yang ditampilkan oleh IDX sekarang ini memang masih belum terlalu bergairah ya. Bulan Januari ini transaksi itu rata-rata 6 triliun, 8 triliun, ya kan. Jarang banget tembus 9 triliun, 10 triliun itu lagi jarang gitu. Karena memang tidak heran karena banyak orang atau banyak investor yang mungkin saat ini masih wait and see ya dengan pemilu yang berlangsung 3-4 minggu lagi, sebulan lah ya, sebulan kurang 2 hari dari sekarang, ya kan. Nah, pemilu itu yang secara historikal memang orang tunggu-tunggu gitu kan, karena ya siapa nih yang bakal maju. Terus pertanyaan kedua adalah apakah 1 putaran atau 2 putaran nih, ya kan. Kalau 2 putaran ya mungkin masa wait and see-nya jadi sedikit lebih panjang, tapi kalau misalkan emang bisa 1 putaran, ya berarti katakanlah misalkan di Maret atau April udah ketahuan gitu kan, udah di ya udah market akan bergairah kembali. Kalau saya pribadi sih ngelihat faktor pemilu pasti berpengaruh yang pertama, yang kemudian pastinya adalah investor juga nunggu-nunggu nih kapan the Fed akan mulai cut Fed rate-nya, ya kan. At the moment Fed mengumumkan akan cut rate, ya itu akan direspon positif oleh market seperti itu. Ya, jadi meskipun IHSG sekarang kan juga cukup tinggi, tapi kan mungkin Mas Eros dan beberapa teman-teman juga mungkin tahu kan naiknya IHSG saat ini kan tidak merata ya, lebih disebabkan oleh saham-saham yang terafiliasi oleh grupnya Pak PP gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya mungkin saham-sahamnya Pak PP turun, tapi akan diimbangi dengan saham-saham big cap lainnya, ya BCA, Mandiri. Jadi secara IHSG harusnya tetap terjaga nih di 7 ribuan. Nah, begitu nanti sudah mulai masuk ke dalam pemilu sudah selesai, nah biasanya volume perdagangan itu akan naik tuh. Ya, base-nya kita itu sebenarnya ada di 14-15 triliun ya saat 2020
2022 itu sempat di 14-15 triliun. Nah, ketika misalkan udah mencapai atas itu tuh biasanya tuh udah saham-saham yang tadinya di bawah ya nanti akan naik ya kan. Jadi itu akan lebih merata lah kenaikan harga sahamnya. Gitu. Mudah-mudahan sih yang diharapkan adalah pemilunya lancar ya kan. Tidak sampai tidak ada rusuh-rusuhan atau tidak ada konflik yang major lah ya kan. Terus kemudian ya kita harapkan juga tidak ada surprise effect dari the Fed ya kan. Dan yang ketiga adalah ya tidak ada force major dari sisi geopolitical ya kan. Nah kita kan nggak pernah tahu ya, sekarang nih lagi heboh juga ada dari saya bilang ya kita bakal ada perang dunia ketiga apa segala macam, itu kan out of our control ya kan. Ya kita sebagai investor ya kita tetap optimis aja bahwa nggak akan ada terjadi perang ya, kita tetap optimis gitu. Jadi kalau misalkan 3 hal tadi terpenuhi ya, saya sih cukup yakin bahwa 2024 ini jadi tahunnya saham gitu. Ya. 3 hal tadi berarti kok ya. Pertama pemilu, kedua Fed, yang ketiga perang ini ya, geopolitik ya. Betul. Okay. Nah kalau sektornya ya tadi ya, betul. Sektor mungkin secara singkat sih kalau saya lihat ya memang karena sekarang kondisi geopolitikal juga dunia sedang tidak baik-baik saja, ya the mother of commodities, oil itu jadi salah satu yang menarik juga untuk diperhatikan. Itu satu, oil. Kemudian yang kedua, balik lagi karena sekarang ini kan lagi musimnya pemilu, ditambah lagi kan nanti pemilu, terus nanti ada pileg, ya kan? Itu kan jadi cukup panjang nih, satu tahun ini akan jadi tahun politik, ya media juga menarik untuk diperhatikan. Karena kan pasti saham-saham perusahaan-perusahaan consumer goods akan meningkatkan, mereka punya iklan lah, belanja iklan. Jadi kan saham-saham media juga akan diuntungkan gitu kan. Dan yang ketiga adalah ya saham-saham yang diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga. Ya contoh misalkan properti bisa masuk ke dalam watchlist juga, karena kan kita udah 2 tahun belakangan ini ada di fase suku bunga yang tinggi ya kan. Nah ketika di fase suku bunga yang nanti akan perlahan-lahan turun, ya kita harapkan misalkan potensi properti ini bisa balik kembali. Ya kurang lebih tiga itu dulu sih. 3 itu kok ya. Siap. Iya. 3 sektor andalan Korifan nih, properti, kemudian media dan juga consumer goods ya kok ya. Betul. Siap. Sama bank, tapi bank bukan bank-bank yang ini ya, bukan bank-bank yang mainstream kayak BCA, BRI itu tetap. Cuman maksudnya saya lihat ada potensi yang lebih besar itu di bank syariah dan juga bank KBMI 3. Kurang lebih itu. Siap. Oke, Korifan. Baik, thank you Korifan. Sebenarnya kalau kita lihat nih pertanyaannya banyak sekali Korifan. Ini kalau kita jawab satu persatu ini kayaknya sampai jam 12 malam nggak selesai nih kok. Tandanya nih teman-teman yang sedang nonton diskusi kita ini semangat kok. Jadi kalau teman-teman semangat ini sebenarnya kita berdua pun juga sebenarnya semangat kok ya. Betul. Karena memang waktunya terbatas, jadi mungkin kita undur diri dulu, kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya thank you banget Korifan udah memenuhi undangan kami. Thank you. Dan kapan-kapan moga-moga kita bisa lanjut lagi Korifan. Ya. Kita collab lagi. Thank you juga buat Mas Eros dan teman-teman dari investor, dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you. Dadah. Thank you. Bye. Thank you teman-teman yang udah join.